Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Aulia Rahma dari KM 4609. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi massa. Nah, jadi apa sih komunikasi massa itu? Nah, menurut Mittner, komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa untuk sejumlah besar orang. Selanjutnya adalah menurut Rahmat. Menurut Rahmat, jenis komunikasi ini adalah pesan yang disebarkan kepada halayak yang tersebar, heterogen, dan anonim melalui media cetak ataupun elektronik, sehingga pesan yang sama dapat diterima secara serentak dan juga sesaat. Nah, dari kedua pengertian ahli tersebut dapat kita simpulkan bahwa komunikasi massa merupakan jenis komunikasi yang dilakukan secara anonim dan heterogen dengan melalui beragam media massa. Untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang karakter media massa. Karakter media massa yang pertama adalah komunikator terlembaga dan juga terencana. Maksudnya adalah penyampai pesan adalah lembaga yang melibatkan banyak orang dan proses yang rumit. Jadi, lembaga dari media massa tersebut menyampaikan pesannya melalui beragam media massa seperti TV, radio, dan juga surat kabar. Yang kedua adalah pesan bersifat umum. Maksudnya adalah pesan ini dapat disampaikan kepada halayak umum dan bukan hanya untuk kelompok tertentu saja. Nah, oleh karena itu, proses dari komunikasi massa ini pun dapat terjadi secara terbuka, dikarenakan komunikan dari komunikasi massa tersebar dari berbagai tempat. Selain itu juga, pesan yang disampaikan memiliki unsur fakta yang penting untuk diterima oleh masyarakat dari berbagai kalangan. Yang ketiga adalah komunikan anonim dan heterogen. Maksudnya adalah pesan media massa ini diterima oleh orang yang tidak dikenal atau anonim dan terdiri dari orang yang memiliki latar belakang yang berbeda, status sosial yang berbeda, usia yang berbeda, dan lain-lain atau yang dikenal dengan heterogen. Hal ini dikarenakan komunikasi massa menyampaikan pesannya kepada halayak umum dengan kondisi masyarakat yang bervariatif dan tidak kenal satu sama lain. Yang keempat adalah pesan serempak. Maksudnya adalah pesan ini disampaikan secara serempak dan mencakup jangkauan yang luas dan untuk jumlah yang besar. Yang kelima adalah mengutamakan isi ketimbang hubungan. Maksudnya adalah proses komunikasi itu lebih mementingkan isi pesan daripada hubungan dengan pemirsa atau penerima. Yang keenam adalah bersifat satu arah. Maksudnya komunikasi massa tidak bisa berjalan seinteraktif komunikasi konteks lain. Artinya komunikasi massa terjadi antara komunikator dan juga komunikan, namun komunikator dan komunikan tersebut tidak dapat saling bertemu. Yang ketujuh adalah stimulasi alat indera yang terbatas. Maksudnya adalah alat indera yang terstimulasi tergantung dengan media apa yang digunakan. Nah, yang terakhir adalah umpan balik yang tertunda atau delay. Maksudnya adalah umpan balik yang diterima oleh media massa bersifat tertunda atau tidak segera. Hal ini terjadi karena komunikan dan komunikator tidak dapat bertemu secara langsung, maka umpan baliknya pun akan tertunda. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang karakteristik isi pesan media massa. Karakteristik isi pesan media massa yang pertama adalah novelty atau sesuatu yang baru. Hal ini berkaitan dengan aktualitas, bahwa suatu berita akan menarik halayak jika itu merupakan hal-hal yang baru. Baru bukan berarti sesuatu yang baru saja terjadi, melainkan hal yang belum diketahui oleh halayak atau pertama kali diketahui oleh halayak. Yang kedua adalah proximity atau jarak atau kedekatan. Artinya adalah jarak atau kedekatan suatu peristiwa dengan tempat dipublikasikannya memiliki hal yang penting, sehingga halayak akan tertarik untuk mengetahui hal-hal yang berhubungan langsung dengan kehidupannya atau lingkungannya. Yang ketiga adalah popularitas. Peliputan tentang tokoh, organisasi, ataupun tempat dan waktu yang terkenal akan selalu menarik perhatian halayak. Karena semakin populer seseorang, maka ia akan semakin menjadi topik yang menarik perhatian halayak. Yang keempat adalah pertentangan atau konflik. Hal-hal yang mengandung pertentangan atau konflik selalu menjadi bahan berita seperti peristiwa perang, konflik perorangan, konflik antar organisasi, dan lain-lain. Konflik memiliki nilai berita yang tinggi karena konflik selalu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Yang kelima adalah komedi atau humor. Acara yang menjadi bahan perhatian halayak adalah acara-acara yang dapat menghilangkan rasa jenuh.
Setelah beraktivitas seharian, halayak pun dapat merasa capek dan butuh hal untuk refresh pikirannya dari hal yang jenuh. Contohnya adalah humor sebagai hiburan. Yang keenam adalah seks atau keindahan fisik. Kedua unsur di atas bersifat universal dan selalu menarik perhatian halayak. Tidak heran jika media massa, cetak ataupun elektronik selalu menyelipkan kedua unsur tersebut dalam konten mereka. Yang ketujuh adalah bencana dan kriminal. Hal-hal yang berkaitan dengan menyentuh kebutuhan dasar manusia dapat menimbulkan rasa simpati dari halayak dan menimbulkan emosi. Misalnya adalah berita bencana alam, pembantaian, dan kelaparan. Yang kedelapan adalah nostalgia. Contohnya adalah hal-hal yang mengungkapkan masa lalu. Karena kenangan yang baik ataupun yang buruk biasanya akan selalu diingat oleh seseorang. Sehingga acara-acara yang bertemakan nostalgia seperti memutar-mutar lagu nostalgia dapat menjadi pelipur lara bagi masyarakat yang mendengarnya. Nah, yang terakhir adalah human interest. Hal ini menyangkut kehidupan orang lain, terutama yang menyangkutkan perasaan. Hal-hal yang aneh semuanya akan terlihat menarik jika kita lihat dari segi human interest. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fungsi komunikasi massa. Yang pertama adalah surveillance. Hal ini menunjukkan pada fungsi pengumpulan dan penyebaran informasi mengenai kejadian-kejadian dalam lingkungan maupun di luar lingkungan. Yang kedua adalah correlation. Hal ini meliputi fungsi interpretasi dan analisis informasi tentang lingkungan. Yang ketiga adalah socialization. Hal ini menunjuk pada fungsi mengkomunikasikan informasi nilai dan norma sosial dari satu generasi ke generasi lain atau dari anggota masyarakat kepada pendatang baru atau disebut juga fungsi pendidikan. Dan yang terakhir adalah entertainment. Hal ini menunjuk kepada kegiatan yang komunikatif yang dimaksudkan untuk hiburan tanpa mengharapkan efek tertentu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pandangan tentang efek komunikasi massa. Pandangan tentang efek komunikasi massa dibagi menjadi 3, yaitu efek kuat, efek moderat, dan efek terbatas. Di sini saya akan menjelaskan beberapa teori yang menyangkut dengan efek yang sudah saya jelaskan di atas. Yang pertama adalah teori magic bullet atau hypodermic needle dari model efek kuat. Penjelasannya adalah pada umumnya, halayak dianggap hanya sekumpulan orang yang homogen dan mudah dipengaruhi. Sehingga pesan-pesan yang disampaikan pada mereka akan selalu diterima. Fenomena tersebut juga melahirkan teori ilmu komunikasi yang dikenal dengan teori jarum suntik atau hypodermic needle. Teori ini menganggap media massa memiliki kemampuan penuh dalam mempengaruhi seseorang. Media massa sangat perkasa dengan efek yang langsung pada masyarakat. Halayak dianggap pasif terhadap pesan media yang disampaikan. Untuk teori magic bullet sendiri itu memiliki arti yang sama namun dengan analogi yang berbeda. Analogi hypodermic needle itu menggunakan jarum suntik, sedangkan magic bullet itu menggunakan peluru. Dan tidak dapat dipungkiri juga bahwa masih banyak orang yang mempercayai hoax, karena mereka mempercayai bahwa seluruh pesan atau berita yang disampaikan oleh media adalah berita yang pasti benar. Selanjutnya adalah teori agenda setting dari model efek moderat. Agenda setting adalah teori komunikasi massa yang menyatakan bahwa media memiliki kemampuan untuk menentukan isu mana saja yang penting bagi publik. Teori ini juga pertama kali diperkenalkan pada tahun 1972 oleh Profesor Maxwell Malcolms dan Donald Shaw. Contoh dari teori ini adalah masyarakat umum tidak semuanya perlu tahu tentang kehidupan selebritis, namun karena sering diberitakan oleh media massa, maka masyarakat merasa harus selalu tahu dan update tentang kehidupan para selebritis tersebut. Sehingga masyarakat pun menganggap bahwa mengetahui kehidupan selebritis adalah hal yang penting. Yang terakhir adalah teori uses and gratification dari model efek terbatas. Uses and gratification adalah sebuah teori yang memandang bahwa orang aktif memilih dan menggunakan media untuk memuaskan kebutuhan tertentu. Teori ini dirumuskan oleh Elihu Katz, J.G. Blumler, dan Michael Gurevich. Contohnya adalah seperti pada era sekarang, era TV kabel, YouTube, dan Netflix ataupun streaming online lainnya yang memberikan penontonnya kendali untuk dapat memilih apa saja yang ingin mereka tonton, kapan mereka akan menonton film tersebut, dan lain sebagainya. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf.
Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.